Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nur Ali Humaira Utama. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Berikut presentasinya. Yang pertama, pengertiannya. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri di Jawa. Kerajaan ini merupakan penerus langsung dari Kerajaan Kalingga atau Holling yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki dua corak utama, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram kuno memberikan peninggalan yang masih berdiri kukuh sampai dengan hari ini, yaitu Kerajaan Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang memperlihatkan corak masing-masing wangsa. Nantinya, kerajaan ini dipindahkan ke timur Jawa menjadi akar dari tumbuhnya kerajaan besar Hindu di Jawa Timur. Letak Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, tepatnya di sekitar kaki Gunung Merapi atau wilayah Magelang saat ini. Wilayah ini merupakan bagian dari bumi Mataram yang diberikan kepada salah satu putra Ratu Sima dari Kalingga. Ketika bumi Mataram dan bumi Sambara bersatu kembali, Kerajaan Mataram kuno didirikan. Pendirinya adalah Sri Sanjaya, generasi ketiga dari pemimpin Budi Mataram yang mendeklarasikan Wangsa Sanjaya dan Kerajaan Mataram kuno. Ia naik tahta pada tahun 732 dengan sebutan Rakai Mataram. Raja-Raja Mataram kuno. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang terbagi menjadi dua bagian, yaitu periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Raja-raja selama periode Jawa Tengah antara lain: yang pertama, Sri Sanjaya dari 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua, Rakai Panangkaran dari 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga, Rakai Panunggalan dari 780 sampai 800 Masehi. Yang keempat, Rakai Warak atau Samarawira dari 800 sampai 819 Masehi. Yang kelima, Rakai Garung atau Samaratungga dari 819 sampai 838 Masehi. Yang keenam, Rakai Pikatan dari 838 Masehi sampai 850 Masehi. Yang ketujuh, Rakai Kayuwangi dari 856 Masehi sampai 880 Masehi. Berikut sampai ke 15, yaitu Rakai Sumba dari 924 sampai 929 Masehi. Setelah Rakai Sumba turun tahta, terjadi kekacauan di ibu kota Mataram, diakibatkan letusan Gunung Merapi, sehingga penggantinya Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur dan mendirikan Wangsa Isana mengganti Shailendra. Raja-raja periode Jawa Timur adalah yang pertama, Empu Sindok atau Sri Maharaja Isana Vikra Madar Motunggadewa dari 924 sampai 947 Masehi. Yang kedua, Sri Isana Tunggawijaya dari 947 sampai 985 Masehi. Yang ketiga, Sri Makutasmsa Vardhana dari 985 sampai 960 Masehi. Yang keempat, Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh dari 960 Masehi sampai 1016. Kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, kehidupan sosial. Masyarakat Mataram tidak mengalami permasalahan apapun berkenaan dengan beralihnya agama kerajaan dari Hindu di Wangsa Sanjaya yang kemudian berubah menjadi Buddha Mahayana pada Wangsa Shailendra. Kedua wangsa ini terdapat berdampingan tanpa konflik, itu pula yang mengakibatkan masyarakat tetap dapat hidup meskipun kebanyakan diantaranya menganut agama leluhur mereka. Rakyat Mataram juga diduga terikat kuat dengan kerajaan mengingat banyaknya candi besar yang dibangun Mataram kuno. Yang kedua, kehidupan politik. Kerajaan Mataram kuno merupakan pewarisah kekuasaan atas tanah Jawa menggantikan Kerajaan Kalingga, sehingga melanjutkan kekuasaan tersebut berlangsung tanpa adanya banyak konflik. Meski begitu, sejak adanya dua wangsa dalam kekuasaan Mataram, perebutan kekuasaan akan selalu mengintai. Hal ini kemudian terjadi ketika Rakai Pikatan
dari Wangsa Sanjaya memperebutkan hak tata dengan bala putra dewa dari Wangsa Shailendra. Secara politis, Mataram menjalin hubungan erat dengan Sriwijaya dan Bali. Sejak terusirnya bala putra dewa, hubungan Mataram dan Sriwijaya menurun dan berujung pada serangan yang dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh ke Palembang. Kerajaan Mataram kuno juga memiliki sistem birokrasi yang cukup rapi. Terdapat posisi Rakrian, Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja, kemudian Rakrian yang merupakan pejabat administrasi, dan Rakai yang merupakan penguasa daerah sebagai perpanjangan tangan raja. Kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kehidupan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan wilayah pesisir dan menduduki daerah pendalaman, utamanya wilayah kaki gunung. Hal ini dapat terlihat dari peninggalan candi-candi yang dekat dengan pegunungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat umumnya bercocok tanam dan berternak. Mereka melakukan perdagangan yang dengan berbagai wilayah di Jawa. Tidak banyak ditemukan informasi mengenai kegiatan perekonomian. Namun jika melihat dari posisi pusat kerajaannya sangat kecil, yang kemungkinan Mataram terbiasa berdagang melalui laut. Masa kejayaan Mataram kuno. Pada dasarnya, kerajaan Mataram kuno tidak memiliki raja atau masa tertentu yang merupakan masa kejayaannya. Masa-masa kekuasaan Mataram kuno di Jawa jarang terlibat konflik di luar konflik internalnya dengan keturunan Sriwijaya, sehingga kerajaan terus berkembang sepanjang waktu. Meskipun begitu, raja-raja yang memiliki pencapaian besar ketika berkuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sanjaya sebagai pemimpin pertama Mataram kuno membangun fondasi kerajaan yang mampu menerima berbagai kalangan agama. Hal ini nantinya terlihat dengan adanya dua wangsa yang berbeda agama. Shailendra beragama Buddha dan Sanjaya beragama Hindu. Masih ada pula aliran campuran lainnya yang eksis di lingkungan kerajaan. Rakai Panangkaran mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dan melanjutkan iklim toleransi antaragama yang baik. Ia membuat pemukiman khusus penduduk beragama tertentu sehingga menghindari konflik. Ia juga memulai pembangunan kompleks besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Yang ketiga, Rakai Pikatan merupakan penerus tahta dari Wangsa Sanjaya. Ia berhasil mengalahkan kandidat dari Wangsa Shailendra, yaitu Balaputra Dewa. Rakai Pikatan memulai pembangunan kompleks percandian Hindu terbesar, yaitu Candi Prambanan. Pada masa ini konflik yang berlangsung sampai ratusan tahun kemudian dengan Sriwijaya dimulai. Dyah Balitung yang berkuasa dari 898 Masehi sampai 910 Masehi dianggap sebagai raja yang berhasil dalam hal ekspansi kekuasaan. Ia menguasai banyak wilayah di timur dan menguasai jalur perdagangan melalui Sungai Brantas dan Begawan Solo. Dua aliran sungai yang kemudian menjadi pilihan ketika Pusindok memindahkan kekuasaannya ke timur sekitar wilayah Jombang. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh memuncaknya konflik antara Mataram dan Sriwijaya. Dharmawangsa Teguh melancarkan serangan melalui laut ke Palembang. Namun Raja Sriwijaya, Sri Chudamaniwarman, meminta bantuan Cina sehingga serangan tersebut dapat digagalkan oleh 16 tahun berperang dari 960 sampai 1006 Masehi. Sriwijaya membalas serangan tersebut pada tahun 1016 sampai 1017 ketika seorang tokoh bernama Haji Wurawari melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Dharmawangsa. Kerajaan Mataram atau Medang hancur. Salah satu anggota Wangsa Isyana, yaitu Airlangga, membawa seluruh pengikutnya dan memberikan kerajaan Kahuripan yang terletak di tepi Sungai Brantas. Nah, ini dia peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi bercorak Buddha yang terbesar di dunia. Candi ini dibangun
dibangun di bawah Wangsa Shailendra pada abad ke-7 Masehi, yang pada masa itu diselesaikan pada masa kekuasaan Samaratungga. Candi ini berisi berbagai kisah agama Buddha serta hal-hal yang berkaitan dengan praktik-praktik keagamaan. Yang kedua, Candi Prambanan, yaitu di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan adalah kompleks candi bercorak agama Hindu yang dibangun oleh Mataram. Prambanan dibangun sekitar abad ke-8 Masehi di bawah pimpinan Rakhy Pikatan dan Dyah Balitung. Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia bersama dengan Borobudur, diresmikan sebagai warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Yang ketiga, Candi Kalasan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Candi Kalasan adalah salah satu candi bercorak Buddha yang didirikan oleh Mataram. Prasasti Kalasan menunjukkan bahwa candi ini dibangun sekitar 778 dan diperuntukkan bagi penghormatan atas Bodhisattva Tabawarna dan Vihara untuk para pendeta. Rakhy Penangkaran memerintahkan pembangunan candi ini di Sleman. Yang keempat, Candi Pelausan, Klaten, Jawa Tengah. Candi Pelausan adalah candi bercorak Buddha yang dibangun di wilayah Klaten. Candi ini berdiri berdekatan dengan Candi Sewu dan Candi Prambanan. Candi ini dibangun pada abad ke-9 oleh Rakhy Pikatan. Yang kelima, Candi Gedong Songo, Semarang, Jawa Tengah. Candi Gedong Songo yang terletak di lereng Ungaran, Kabupaten Semarang, terletak cukup jauh apabila dibandingkan dengan kompleks candi yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya. Candi ini bercorak Hindu dan dibangun pada abad ke-9 yang dimungkinkan diperintah oleh Rakhy Pikatan. Candi ini terletak 1.200 meter di atas permukaan laut dan terdiri atas 9 buah candi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.